Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, Pak Menteri SDM terdahulu, Pak Arifin Tasrif. Kita berikan aplaus kepada Pak Arifin. Saya sama Pak Arifin ini sejak kami dilantik menjadi anggota kabinet di 2019, hubungan saya sama Pak Arifin sangat baik sekali karena kami punya kerjasama di Satgas dan beberapa bagian penugasan lain. Jadi ya boleh kata saya sama beliau ini hubungan abang ade lah. Sering saya ke rumahnya dan kami sering berdiskusi. Yang saya hormati pimpinan Komisi 7 dengan seluruh anggota Komisi 7 yang sempat hadir, para menteri senior SDM, ada Pak Jonan, Pak Sudirman, Pak Chandra, dan Bapak Ibu semua, menteri yang lain mohon maaf karena ini barang baru bagi saya. Jadi mohon maaf belum tahu nama siapa-siapa. Daripada saya ngomong salah, maka menteri-menteri senior-senior, kira-kira begitu. Yang saya hormati seluruh pejabat yang ada di Kementerian ESDM, baik dari eselon 1, eselon 2 maupun tanpa eselon, lebih khusus kepada dirut-dirut BUMN yang ada kaitannya dengan Kementerian SDM. Saya lihat juga Ibu Nike sama Pak Dirut PLN. Pertama, saya mengajak untuk kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka suasana sehat, keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, saya mengamini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri SDM senior. Kalau saya kan Menteri SDM junior. Dan junior ini kelihatannya waktunya untuk masa kabinet sekarang tidak lama, maksimal 2 bulan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal yang saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah kita kerjasama aja yang baik. Yang sudah baik kita pertahankan. Yang belum baik tolong kasih sampaikan kepada saya. Memori tugas sudah ada. Dan saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Arifin secara baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, ini mohon maaf, saya ini orang Papua. Jadi pasti beda, untuk pejabat semua pasti beda gaya ini. Kalau Pak Arifin ini kan kita tidak tahu kapan marahnya dan kapan tidak marahnya, mukanya sama saja. Nah, kalau saya agak beda ini kelihatannya. Jadi ya saya mohon maaf kalau sebelum saya 2 bulan ini jangan sampai tersinggung kalau suara saya agak keras. Itu bukan berarti saya marah, tapi memang kita orang timur itu suaranya keras-keras, tapi hatinya lembut, saya pikir. Semuanya bisa terkomunikasikan. Yang ketiga, saya hanya fokus pada sisa waktu ini, perintah Bapak Presiden Jokowi dan perintah Bapak Presiden Pak Prabowo. Tadi saya soal ke beliau pagi hari, adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin terkait dengan optimalisasi peningkatan lifting minyak kita terhadap sumur-sumur idle yang sudah diberikan oleh SKK Migas. Jadi Ibu Dirut Pertamina, ini kita harus bicara detail. Karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada di regulasi, apa yang kita harus rubah? Sweetener apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif? Itu. Nah, nggak bisa lagi gitu. Yang kedua Pak Dwi, ini senior saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak. C3, C4 di mana saja kita, arahan Pak Presiden Prabowo sama Pak Jokowi, segera kita membangun hilirisasi LPG.
Nah, nanti di rut Pertamina jangan harga LPG dalam negeri lebih murah banyak sekali daripada impor. Ini nggak benar nih. Jadi itu tugas saya yang saya harus selesaikan dalam waktu 2 bulan. Jadi Pertamina nanti kita duduk bareng, jangan selisih harganya sampai $50, $60. Itu berarti memberikan ruang impor yang masuk terlalu banyak itu. Nah, untuk menyangkut Minerba, kalau kita perbaikan yang sudah ada, kita lanjutkan. Yang belum baik, kita perbaiki bareng-bareng dengan sistem yang transparan. Saya tahu ini banyak yang mengeluh tentang barang ini, saya juga pusing kadang-kadang. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau kita nggak pusing kan berarti negara ini sudah aman. Jadi kalau kita masih pusing berarti negara ini masih butuh perbaikan. Dan kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin pada kita semua dalam menindaklanjuti program-program Pak Arifin di Minerba. Saya pikir hanya itu saja karena waktu saya cuma 2 bulan, jadi kerjanya nggak boleh pidato juga lama. Jangan-jangan pidato lebih lama daripada kerja kan repot kita kan. Dan untuk dirjen-dirjen izin Pak Menteri Senior, karena waktunya cuma 2 bulan, saya umumkan juga mulai hari ini kalau boleh berkantor, jangan di kantor masing-masing. Cari ruangan dirjen-dirjen dan kita rapat sampai malam di sini. Karena untuk memitigasi persoalan ini agar bisa melakukan percepatan. Ya. Sudah barang tentu semua ini atas seizin dan restu Pak Arifin. Saya bilang bahwa Pak Arifin, saya hanya pengganti, tapi roh sampai dengan 2024 bulan Oktober tetap menjalankan rohnya Pak Arifin. Saya pikir hanya itu. Terima kasih. Saya mohon dukungannya Bapak Ibu semua, para senior, Menteri senior. Nanti saya akan silaturahmi, kita bikin forum kongko-kongko. Ya. Kalau golf, saya tidak terlalu pandai, tapi dikit-dikit bisa. Karena belajar sama Pak Arifin. Tapi kalau bulu tangkis, saya yakin semua menteri yang di SDM pasti akan kalah semua. Kalau bulu tangkis. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Pak Arifin, terima kasih banyak atas dedikasi, pikiran, kerja keras yang tidak henti-hentinya selama 4 tahun 10 bulan. Dan kami bangga, kami senang sebagai partner dalam Satgas Pencabutan IUP, kemudian di Dewan Pengawas SKK Migas, maupun dalam kinerja-kinerja lain. Saya tahu senior saya ini orang baik. Jadi kita harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan, dan saya mohon jangan ada gerakan tambahan lain di luar aturan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.